Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri, Nurleli Salsabila dengan NIM 2205176057 dan rekan saya Alifia Farunisa dengan NIM 2205176061. Di sini kami membuat website tentang daftar buku menggunakan Laravel. Jadi di da- jadi di dalam program yang kami buat itu terdapat login, registrasi, tampilan dashboard, tambah buku, edit, dan juga menghapus. Baik, di sini saya akan menjelaskan uh, bagian login, registrasi, dan juga dashboard. Yang pertama, kita akan menjelaskan codingannya dulu. Untuk tampilan pertama yang akan muncul di website kita itu yaitu tampilan login. Untuk tampilan login, di sini saya membuat database views login.blad.php yang berisikan judul dari websitenya yang dihubungkan ke style.css. Selanjutnya di sini ada judul untuk form loginnya. Jadi di login ini dia berisi email, password, dan juga icon masuk. Login ini, login.php itu terhubung ke route login.submit. Jadi saat kita klik masuk, dia akan tersubmit. Di bagian bawah itu akan ada tulisan belum punya akun, tanda tanya, maka nanti diarahkan untuk registrasi di sini. Di sini kita menghubungkan dengan halaman registrasi. Selanjutnya di sini untuk routes-nya, di sini kita ada memakai dua route, yaitu login dan login submit. Untuk login, ini dia saat kita masuk ke website, itu langsung terhubung ke login. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai ini, itu nanti dia langsung masuk ke website daftar buku. Jadi tidak ada loginnya, makanya kita memakai ini agar bisa ke login dulu. Lanjut di sini ada login submit, itu untuk mendaftarkan akun user kita agar masuk ke database. Nah, di sini di bagian out control di sini kita mengambil class dari out controller. Out controller di bagian login. Public function tampilan login, return view login. Nah, nanti tampilannya itu akan seperti ini. Kita akan jalankan websitenya dengan mematikan PHP Artisan Shell. Nah, jadi tampilan yang pertama muncul yaitu adalah form login yang berisikan email, password, icon masuk, dan ada tulisan di bawah belum punya akun, tanda tanya registrasi di sini. Di sini kita bisa mengisikan jika misalnya kita sudah punya akun terlebih dahulu. Lanjut, kita akan ke bagian registrasi. Di registrasi, kita juga membuat registrasi.blad.php di views. Yang isinya hampir sama kayak login, ada titelnya, dihubungkan ke style.css, titelnya form registrasi. Yang membedakan di sini ada tambahan nama lengkap. Nah, di sini juga kita terhubung ke route registrasi.submit agar data user kita ini bisa masuk ke database. Di sini ada email, password, dan ada tulisan juga sudah punya akun. Kalau sudah punya akun, maka diarahkan untuk login di sini. Kita hubungkan ke URL login. Untuk routes-nya kita juga ada dua, yaitu registrasi dan juga registrasi submit. Yang juga mengambil class dari out controller. Di bagian atas, tampil registrasi, return view registrasi. Jika misalnya kita klik ini, dia akan otomatis ke form registrasi. Contohnya, misalnya saya akan memasukkan nama emailnya, misalnya kita pakai email ini saja, password 123. Klik daftar. Nah, saat kita klik daftar, dia langsung otomatis ke form login. Di sini kita tinggal masukkan email dan password yang sudah kita registrasi tadi. Nah, dia akan masuk ke website daftar buku. Dan data user ini akan masuk ke database di PHP localhost. Lanjut kita ke bagian dashboard, tampilan awal dari website daftar bukunya. Di sini di bagian admin, di folder admin, tetap di views itu ada dashboard.blad.php yang berisikan di sini ada hello out username, Anda berhasil login. Di sini dia akan memunculkan nama lengkap yang kita masukkan di registrasi tadi. Jadi kalau misalnya kita memasukkan tadi Nurleli Salsabila, dia akan muncul halo Nurleli Salsabila, Anda berhasil login.
Seperti ini tampilannya. Halo Nurul Sabila adalah Seloci. Ada di tampilan paling atas. Lanjut, di sini ada title daftar buku. Di sini ada ikon tambah buku baru. Jika kita misalnya mau menambahkan buku. Terus di dalamnya sini ada daftar tabelnya, itu nama tabelnya apa aja. Ada nomor, judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan juga aksi. Lanjut, di sini juga ada tanda untuk mengubah bukunya, dan juga ada untuk menghapus. Di bagian bawah dari daftar buku itu ada kontainer, yaitu create by kelompok 14 dengan memasukkan image, nama, dan juga name. Nah, di sini juga terhubung ke route admin.tambah. Jika kita mau menambahkan buku baru, maka kita buat juga route-nya admin.tambah. Untuk tampilan dashboard-nya itu seperti ini. Di sini ada logo, ruang baca, dashboard, dan ini daftar bukunya. Ada nomor, judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan aksi. Di sini ada titel daftar buku dan ada ikon tambah buku baru. Di sini ada klik profile. Lanjut, di bawah tadi yang saya bilang ada created by kelompok 14 dengan saya dan juga Livia. Baik, mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk websitenya. Lanjut, kita akan menjelaskan tentang database-nya. Database dari user. Kita buka PHP My Admin. Kita isi saja root. Kita masuk. Kita ke ruang baca, database yang sudah kita buat. Dan terhubung ke websitenya. Di bagian sini ada banyak banget tabel. Nah, karena itu kita melakukan login dan registrasi, maka otomatis ada tabel namanya users. Kita klik. Nah, di bagian users ini terdapat ada 2 data, salsa at email. Ini akun lama saya. Dan yang tadi yang barusan kita coba yaitu Nureli 11 salsa email dengan nama Nureli Sabila. Nah, jadi dia otomatis data registrasi yang kita buat tadi itu masuk ke data user. Nah, oke, mungkin kita akan coba login ya. Itu kan sudah registrasi. Sekarang kita coba login. Kita keluar dulu ya. Nah, contoh kita login itu kan ada akun sebelum Nurleli 11 Salsa kan ada akun ya, Salsa Gmail. Kita coba dengan passwordnya Salsa. Kita masuk. Jadi kalau misalnya email atau password kita salah, itu ada pemberitahuannya email atau password Anda salah. Coba kita coba lagi. Nah, jika misalnya benar, dia otomatis ke tampilan dashboard. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai login, registrasi, dan tampilan dashboard. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya di sini saya Olivia Farunisa dengan NIM 2205176061 akan menjelaskan bagian tambah, edit, dan hapus. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan di bagian tambah. Yang pertama di create.blade.php. Di sini berisikan extend layout. Selanjutnya di bagian section content ada div class dan H3 tambah. Nah, ini berfungsi untuk memunculkan tulisan di bagian bottom, yaitu tulisan tambah buku baru. Selanjutnya di bagian tampilkan pesan sukses jika ada. Nah, ini berfungsi untuk jika kita berhasil menambahkan daftar buku, itu akan muncul pesan suksesnya. Selanjutnya di bagian from action. Nah, di sini berfungsi untuk menampilkan data-data yang harus kita isi tadi, yaitu datanya ada judul buku, penulis buku, penerbit buku, tahun penerbit, simpan atau batal. Nah, selanjutnya kita ke bagian buku controller. Nah, di sini yang pertama ada public function. Di sini berfungsi untuk meng-create data yang sudah kita isi tadi, data daftar buku, dan menyimpan daftar buku yang sudah kita isi tadi juga. Selanjutnya kita ke bagian routes, ke bagian web.php. Nah, di sini kita membuat bagian tambah dan submit itu berfungsi. Nah, di sini di bagian routes get tambah buku controller class get
itu berfungsi untuk menambah daftar buku yang baru yang sudah kita isi tadi agar bisa tertambah. Nah, di bagian roads post submit, buku controller class submit itu berfungsi agar data-data yang kita input tadi, yang kita masukkan itu tersimpan. Nah, selanjutnya kita coba ke outputnya atau webnya. Nah, di sini kita bisa klik bagian bottom yang bertuliskan tambah buku baru. Nah, di sini ada tampilan tambah buku baru, judul buku, penulis buku, penerbit buku, tahun penerbit, dan simpan atau batal. Seperti yang saya jelaskan tadi. Di sini kita bisa coba isi judul bukunya, misalnya, nah, penulisnya, dan penerbit bukunya, penulis, tahun penerbit. Nah, kemudian kita klik simpan. Nah, di sini sudah menampilkan daftar buku yang baru yang barusan kita isi. Nah, baik, selanjutnya kita membahas di bagian edit sekaligus update. Nah, di sini di bagian dashboard.blade.php ada routes admin.edit dan juga ada buku yang mengambil data berdasarkan ID. Kita coba lihat ke bagian root, yaitu ke file web.php. Nah, routes edit tadi ini, root edit tadi, admin.edit itu mengambil kelas dari edit yang ada di buku controller. Kita coba lihat di buku controller. Nah, di sini ada public function edit yang mengambil berdasarkan ID, dan juga di sini ada buku yang mengambil berdasarkan ID dan akan menampilkannya di bagian admin.edit. Selanjutnya kita ke bagian update, karena jika kita mengedit datanya otomatis data itu akan terupdate. Nah, pertama kita ke bagian edit.blade.php. Nah, di sini ada root admin.update dan ada buku yang mengambil data berdasarkan ID. Kita coba lihat lagi di bagian root web.php. Nah, di bagian admin.update itu juga mengambil dari kelas update yang ada di buku controller. Nah, di sini kita coba lihat di bagian buku controller. Nah, di bagian update itu ada function public function update yang berdasarkan ID juga, dan di dalam update ini berisikan seperti tambah daftar buku tadi, yaitu judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan juga buku di sini. Ada buku di sini mengambil data berdasarkan ID juga, dan judul itu masuk ke bagian judul, penulis masuk ke bagian penulis, penerbit masuk ke bagian penerbit, dan tahun terbit masuk ke tahun terbit, dan setelah itu save. Kemudian di sini ada root admin dashboard with success atau buku berhasil diperbarui. Dan nah, ini juga diambil di bagian root gitu. Nah, di bagian admin dashboard diambil dari class index dari buku controller. Kita di sini kita coba di bagian output atau webnya. Nah, di sini kita klik tulisan atau button yang bertuliskan ubah. Nah, di sini kita coba ubah bagian tahun terbitnya. Saya coba ubah menjadi 2022 yang semulanya 2024. Kita klik simpan. Nah, di sini data sudah terupdate karena kita sudah edit tadi di bagian tahun penerbit yang tadinya 2024 menjadi 2022. Nah, selanjutnya yang terakhir penjelasan di bagian delete atau hapus. Nah, di sini di bagian form action itu ada root admin
.hapus dan buku menghubungkan data dari ID. Nah, itu diambil dari roots. Kita coba lihat di web.php. Nah, di bagian ini admin .hapus itu mengambil kelas dari hapus yang terhubung juga ke buku controller. Kita cek di buku controller itu nah ini mengambilnya dari public function hapus. Nah, kita coba di output atau webnya, kita bisa klik button yang bertuliskan hapus. Nah, di sini akan muncul pemberitahuan atau notifnya apakah kamu ingin menghapus buku ini. Kita coba klik OK. Nah, di sini buku yang sudah kita hapus tadi sudah hilang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.